Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengaruh kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan. Untuk tampilan sendiri yaitu ada besar dengan NPM 05, Tasya Setia dengan NPM 016, saya sendiri Sania dengan NPM 020, Adiska dengan NPM 022, Andri Putriho dengan NPM 028, Anissa dengan NPM 029, Andreni dengan NPM 029. Semua bahan mentah merupakan komoditas yang mudah rusak sejak panen. Bahan pangan mentah dari hewan maupun tumbuhan akan mengalami kerusakan melalui serangkaian reaksi biokimia. Bahan pangan yang sudah rusak karena ada kerusakan fisik dan kimiawi, contohnya pada pembusukan buah dan sayuran dari tekstur yang keras menjadi lunak, penggemburan pada produk pangan lain seperti berjamur, beras berkutu, dan lain-lain. Pengolahan, penanganan, penyimpanan, dan pengawetan pada bahan pangan sering terjadi penurunan nilai gizi yang tidak diinginkan karena bahan pangan sensitif terhadap pH, oksigen, sinar, dan panas. Namun proses pengolahan juga dapat bersifat menguntungkan terhadap beberapa komponen zat gizi, contohnya pada pemanasan kacang-kacangan mentah, karena dapat meningkatkan daya cerna dan ketersediaan protein yang terkandung di dalamnya. Namun pemanasan tersebut juga harus diperhatikan karena kalau pemanasan yang terlalu berlebihan juga dapat menyebabkan penurunan nilai gizi pada bahan pangan tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Taufik. Selanjutnya pengaruh kerusakan pangan terhadap kualitas makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan. Dan yang terakhir yaitu penyebaran kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan. Nah, yang pertama yaitu pengaruh kerusakan pangan terhadap kandungan gizi. Kerusakan pangan merupakan perubahan yang terjadi pada setiap bahan pangan, baik secara fisik, kimiawi maupun sensorik ataupun organoleptik, yang dapat mempengaruhi nilai jual pada konsumen tersebut. Jadi bisa saja yang pada ketika bahan pangan tersebut telah mengalami kerusakan atau perubahan bentuk tersebut, maka para konsumen tidak jadi membeli bahan pangan tersebut, walaupun itu termasuk bahan pangan yang segar maupun bahan pangan yang telah mengalami proses pengolahan. Selanjutnya yaitu perubahan yang lain yang bisa dilihat oleh indera yang kita miliki, yaitu perubahan bau yang bisa kita cium atau mencium. Lalu selanjutnya ada baik dari segi rasa yaitu melalui lidah, dan yang terakhir yaitu penampilan yang bisa kita lihat melalui mata. Nah, bahan makanan yang telah menimbulkan bau ataupun memiliki terjadi kebusukan itu akan mengalami perubahan kandungan gizi. Nah, perubahan kandungan gizi tersebut bisa mengalami penurunan, bahkan bisa juga jika sudah parah akan mengalami kerusakan dan hilang juga. Nah, sumber dan selanjutnya ini saya membagi menjadi 4 sumber bahan pangan tersebut. Yang pertama bahan pangan karbohidrat. Nah, bahan pangan sumber karbohidrat ini jika kita sudah simpan dalam jangka waktu yang lama, yaitu kurang lebih dari 6 bulan, maka bahan pangan tersebut akan mudah mengalami kerusakan. Apabila jika kita menyimpan bahan pangan tersebut tidak dalam penyimpanan yang tepat dari caranya. Nah, bahan pangan sumber karbohidrat ini sendiri terdiri dari serealia, umbi-umbian, dan juga masih banyak lainnya. Nah, untuk serealia ini bisa contohnya tuh seperti padi-padian, lalu juga biji-bijian, itu termasuk ke dalam serealia. Dan sedangkan umbi-umbian itu bisa ubi, kentang, lalu masih banyak lainnya. Nah, bahan pangan sumber serealia ini lebih baik disimpan melalui pengaruhan, jadi tidak diletakkan secara begitu saja, tapi disimpan di dalam karung. Dan jika terlalu lama disimpan, maka akan mengalami kerusakan pada kandungan tiaminnya atau B1. Nah, selanjutnya yaitu bahan pangan sumber protein. Nah, bahan pangan sumber protein ini akan mengalami kerusakan jika telah dilakukan pemanasan dalam suhu yang tinggi. Nah, sebagai contohnya yaitu ada telur sendiri, ini akan mengalami kehilangan kandungan gizi dan banyak yang hilang, yaitu ada niacin, hyalurin, riboflavin, pola-protein, dan vitamin D6. Selanjutnya yaitu bahan sumber lemak. Nah, bahan sumber lemak ini yang saya ambil contoh sebagai minyak goreng. Nah, minyak goreng ini dapat mengalami kerusakan jika dilakukan pemanasan secara berulang.
Nah, pemanasan secara berulang tersebut dapat menimbulkan asam aminobaru yang tidak dapat dicerna oleh tubuh kita, yaitu asam amino disinolalanid atau yang biasa dikenal dengan KAM. Dan yang terakhir yaitu bahan-bahan vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini biasa kita temukan di sayur dan buah. Nah, sebagai contoh yaitu sayuran. Nah, sayuran tersebut yang mengandung vitamin A dan satu dan vitamin C akan hilang jika mengalami kerusakan pada proses pengolahan dengan pemanasan suhu tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kansa. Baik, dilanjutkan selanjutnya adalah mengenai pengaruh kerusakan tangan terhadap kualitas makanan. Yang ini kita bagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah tekstur. Nah, seperti yang kita tahu ya, tekstur itu terbagi lagi dari beberapa golongan seperti yang padat, cair, kental, kalau ada yang lunak, ada yang keras. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil tentang kentang, wortel dan umbi-umbian itu yang waktu segarnya pasti teksturnya keras ya. Namun ketika kualitasnya menurun, teksturnya akan berubah menjadi lunak. Lalu perubahan lainnya juga ada tepung. Kalau kondisinya masih segar, tepung itu akan halus. Tapi jika kualitasnya sudah menurun, maka akan berdelit. Tahu kan berdelit seperti apa teman-teman? Nah, selanjutnya itu ada pada telur dan jelly di mana yang semula ketika segar itu teksturnya kenyal kental berubah menjadi cair ketika kualitasnya menurun. Nah, selanjutnya itu adalah rasa. Di lidah kita ini ada kita merasa 4 rasa utama yaitu manis, asin, asam, dan pahit. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu gimana letak-letaknya, boleh? Ada nggak? Pahit paling belakang. Nah, ya jadi yang pertama itu manis, yang kedua itu asin, yang ketiga itu asam, dan baru yang di pangkal lidah itu pahit. Dan sebagai contoh di sini itu saya mengambil contoh sirup. Sirup itu pasti awalnya ketika masih segar itu manis ya, karena ada tambahan manis baik buatan maupun alami. Namun berangsur-angsur ketika sudah lama disimpan ataupun kualitas menurun, maka akan berubah menjadi asam. Tapi itu bukan karena tidak kita tentukan posisinya, tapi karena memang kualitasnya sudah menurun. Lalu selanjutnya itu adalah aroma. Aroma ini adalah bau yang terdapat dari produk makanan. Bau ini itu merupakan respon dari senyawa molekul yang masuk ke dalam diri kita lalu dirasakan oleh sistem olfaktori. Nah, umumnya ini aroma ini kan aroma dari tiap bahan makanan ini berbeda ya, sesuai dengan ciri khasnya masing-masing. Namun ketika kualitas sudah menurun seperti misalnya pada ikan, pada telur, pada daging, baunya itu akan berubah menjadi busuk. Nah, hal ini terjadi karena pada 3 bahan tersebut itu mengandung kadar air dan kadar protein yang tinggi sehingga terjadinya percepatan pertumbuhan mikroorganisme seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu seperti bakteri E. coli yang pneumonia. Dan lebih parahnya lagi pada ikan itu ada namanya trimetilamin oksida. Sebenarnya ini itu tidak membuat ikan berbau, tapi jika bertemu dengan bakteri maka akan menghasilkan trimetilamin yang menghasilkan ikan itu cepat berbau busuk. Dan yang terakhir itu adalah penampakan secara visual. Pastinya ketika kita ingin mengolah suatu makanan, kita tuh pasti ingin mengolah makanan yang segar ya. Tapi jika kita melihat seperti perubahan pada ikan dan daging, ketika kualitasnya menurun, maka dari yang tadinya segar menjadi berlendir. Lalu juga ada pada roti yang tadinya segar juga menjadi tumbuh jamur. Sebenarnya cukup sulit bagi konsumen untuk menilai secara valid bagaimana seberapa kandungan gizi yang turun selama proses penurunan kualitas pada makanan ini, karena kita hanya mengandalkan dari panca indera dan pengalaman saja, sehingga tentunya penilaian konsumen ini menjadi subjektif karena tentunya tiap pengalaman tiap orang itu berbeda dan pendidikan pengetahuan orang itu juga berbeda. Maka dari itu penilaian dari tiap konsumen bisa saja salah seputar kualitas makanan yang mereka konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Seperti yang kita tahu ya, mikroba itu kan dia ada di mana? Ada di air, udara, dan juga tanah. Kita tuh tahu sebenarnya kalau misalnya di sini itu pasti banyak mikrobanya kan. Nah, mikroba ini kalau misalnya udah masuk ke dalam bahan pangan, dia itu dapat mengubah komposisi pangan dengan cara menghidrolisis pati dan selulosa
menjadi fraksi yang lebih kecil. Nah, lalu lemak itu akan dihidrolisis dan menyebabkan bau. Lalu gula akan difermentasi dan protein itu akan dirubah menjadi amonia. Nah, sehingga nanti itu akan menghasilkan bau busuk. Nah, mikroba itu juga dapat mengakibatkan adanya lendir, terus bau, busa warna, dan juga toksik dan lain-lain. Nah, adapun beberapa contohnya itu kayak kapang, hamir, dan juga bakteri. Terus yang kedua itu ada serangga, parasit, dan rodentia. Rodentia itu apa sih? Rodentia itu adalah seperti tikus ya. Nah, seperti yang kita ada. Kalau misalnya kita sekali lihat nih di pohon atau misalnya kita beli buah atau sayur di pasar, itu kan suka ada yang jelek kayak udah digigit sama serangga atau tikus gitu. Nah, kalau misalnya buah dan sayur itu udah digigit, itu tuh bakal menjadi saraf aktivitas mikroba gitu. Jadi udah terkontaminasi. Apalagi kalau misalnya buahnya itu udah digigit sama tikus. Nah, kenapa sih kalau sama tikus itu rentan banget? Karena tikus itu seperti yang kita tahu ya, dia itu kan makannya kayak apa aja dan sembarangan gitu loh. Jadi kayak dari dia makan itu sebenarnya udah gak higienis. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya dia itu makan makanan yang harusnya kita makan gitu, itu kan berarti sama sekali udah gak bisa dimakan dong, dan udah rusak, kualitas gizinya juga udah turun gitu. Nah, itu jadi salah satunya itu juga contohnya itu daging babi ya, yang kita tahu itu kalau misalnya nggak bersih atau kurang itu tuh bakal ada cacing pita. Nah, cacing pita ini bisa menyebabkan beberapa penyakit juga yang seperti kita tahu ya. Terus juga ada kreativiti atau kandungan air di dalam pangan. Nah, kalau misalnya dalam pengepakan suatu bahan pangan itu ada yang namanya kondensasi atau pengembunan. Kalau misalnya bahan pangan itu mengembun dan mengembunnya itu terlalu banyak gitu, sampai udah kayak misalnya pes itu tuh bakal menyebabkan lembab, dan lembab ini juga dapat mengundang mikroba. Nah, makanya itu dari kita tuh harus dalam pengetahuan itu kita juga harus tahu kalau misalnya itu nggak boleh terlalu lembab, dan juga nggak boleh sampai misalnya kemana-mana gitu kalau udah netes. Jadi kita harus mencegah juga untuk hal itu nggak terjadi. Nah, kalau misalnya si tetesan dari pemakamannya itu karena misalnya kita lagi ngepek galing nih, kan kalau itu kan ada raun ya. Nah, terus misalnya udah sampai tetes gitu, terus itu tuh bisa beresiko kita kena penyakit yang dari mikroba itu. Jadi meningkatkan risiko penularan kepada manusia. Nah, salah satu caranya itu mungkin bisa pakai silikon gel ya, seperti kita tahu ya. Jadi kering gitu dan tidak terlalu basah. Terus ada juga suhu ya, seperti kalau sesuatu yang terlalu berlebihan itu tidak baik ya. Nah, seperti kayak gitu, kalau misalnya terlalu panas itu bakal terjadi denaturasi protein. Terus juga vitamin C itu juga rusak, ada vitamin C. Terus juga ada pemecahan emosi dan juga degradasi lemak. Nah, sedangkan kalau misalnya terlalu dingin nih, nanti bakal terjadi tawing atau makanan itu kayak cair gitu. Nah, kalau misalnya pada saat tawing itu tuh bakal meningkatkan risiko pencemaran mikroba. Jadi tetes-tetes seperti yang tadi aku bilang tadi ya. Lalu ada juga waktu. Nah, kenapa sih waktu itu penting? Karena kita tuh harus tahu expiry date atau masa simpan dari satu bahan pangan itu. Seperti yang kita tahu ya kan, buah sama sanalian misalnya, itu kan dia jangka waktu simpan itu pasti beda kan. Kalau buah pasti sebenarnya lebih cepat busuk dan juga dibanding si beras itu misalnya. Nah, makanya kita harus tahu nih, dan kita tuh gak bisa anggap ini mah sebulan semuanya disimpan gak bakal kenapa gitu. Padahal si buah itu nanti bakal busuk duluan daripada si vitamin A dan vitamin C. Terus juga dia tuh bakal bisa menyebabkan bau kemih kalau misalnya pada bahan-bahan yang mengandung lemak. Oke, selanjutnya boleh dilanjut.
Baik, selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan pangan terhadap kandungan gizi dan kualitas makanan. Ya. Ada beberapa pencegahan. Yang pertama yaitu pilih bahan baku berkualitas. Memilih bahan baku yang berkualitas yang segar itu merupakan awal untuk mencegah kerusakan pangan. Memilih bahan baku yang berkualitas seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu kita harus memperhatikan penampilannya, aromanya, tekstur, dan juga waktu, yaitu tanggal kadaluarsanya. Dan bahan baku yang segar itu cenderung memiliki nilai gizi yang tinggi. Lalu ada penanganan yang higienis. Melakukan penanganan yang bersih dan higienis itu untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan pangan tersebut. Misalnya ketika kita mau makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Lalu ketika mengambil makanan tersebut kita harus dan juga untuk menyimpan makanan tersebut kita harus menyimpannya di lingkungan yang bersih juga. Lalu pengolahan yang tepat. Untuk proses pengolahan makanan yang tepat itu tujuannya untuk meminimalkan kerusakan kandungan gizi yang terdapat dalam suatu pangan tersebut. Nah, pangan itu diproses sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, termasuk pemanasan, pendinginan, pengawetan, pengeringan, ya, serta menghindari proses pengolahan yang berlebihan seperti melakukan pemanasan dalam waktu yang lama atau penggunaan air yang berlebihan ketika masak, karena itu akan mengurangi nilai gizi dari suatu pangan tersebut. Terus penggunaan bahan pengawet. Menggunakan bahan pengawet itu tujuannya untuk memperpanjang masa simpan atau simpan. Ya, penggunaan bahan pengawet juga harus digunakan dengan bijak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Serta harus memperhitungkan juga jenis bahan pengawet dan jenis bahan makanannya. Dosisnya juga harus aman. Baik, untuk selanjutnya kami dijelaskan oleh teman saya. Jadi izin melanjutkan untuk pencegahan kerusakan pangan dan pertumbuhan gizi, poin kedua itu ada pemasaran yang tepat. Tentu kita harus sebelum mengemas bahan makanan kita harus mengetahui karakteristik dan jenis dari bahan makanan tersebut. Nah, kita bisa menggunakan kemasan yang berubah ataupun kemasan yang udara itu disesuaikan kembali dengan jenis dari bahan makanan tersebut. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek apakah kemasan tersebut terdapat bohong atau apa, karena jika ada udara yang masuk itu bisa menyebabkan busukan ataupun mikroba bisa masuk. Lalu selanjutnya itu adalah penyimpanan yang tepat. Nah, seperti yang kita tahu, kita harus mengetahui suhu yang tepat untuk beberapa jenis makanan seperti misalnya daging harus ditaruh di freezer, dan itu pun di dalam kulkas suka ada tulisan-tulisannya. Nah, jika kita tidak melakukan jika kita tidak menyimpan bahan makanan dengan tepat, dapat mengalami kebusukan, yaitu dari cahayanya, suhunya yang tepat, terus oksigen juga itu bisa dapat mengalami kebusukan. Lalu pengawasan dan pengujian. Sebelum melakukan produksi perlu adanya pengawasan pada bahan bakunya itu sudah betul baik atau belum, dan jika sudah dilakukan pengawasan pada bahan yang lunas, maka dilakukanlah proses produksi. Nah, setelah proses produksi selesai itu harus mengalami pengawasan ulang dan juga pengujian apakah sudah sesuai dengan SOP yang berlaku atau tidak, supaya masyarakat menerima bahan makanan yang aman dan juga bergizi. Lalu ada pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan ini penting bagi para staf yang bekerja di industri makanan. Suka ada training itu, karena itu tuh gunanya untuk para staf itu mengetahui ini perlakuan apa yang harus dia lakukan kepada produk yang akan dia produksi.
Lalu kalau pendidikannya itu pendidikan juga kita harus memberikan edukasi tentang kebersihannya harus seperti apa agar konsumen mendapatkan makanan yang bersih. Selanjutnya, Dari kesimpulan dari materi dan kelompok kami yaitu kerusakan bahan pangan itu dipengaruhi oleh faktor yang penyimpanan, pemasakannya, dan juga pengolahan bahan pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan. Kayak penyimpanannya itu tadi tidak memperhatikan suhu, tidak memperhatikan juga water activity di dalam bahan pangannya. Terus pemasakan pengolahan bahan pangan itu tidak sesuai seperti yang disebutkan. Pemasakan pengolahan bahan pangan berulang dengan suhu yang tinggi sehingga berakibat juga ada zat-gizi yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Zat-gizi yang berkurang atau bahkan rusak hingga hilang, tidak ada lagi zat-gizinya dalam bahan pangan tersebut. Pengaruhnya kerusakan pangan juga terhadap kualitas makanan tersebut, dari visual makanannya, rasanya, aromanya, tekstur makanan yang disajikan yang akan dikonsumsi, itu juga mengalami kerusakan di bahan pangannya. Baik, sekian kesimpulannya. Lisinolamin, B. Glisin, C. Tiamin, D. Isolasin. Apa dua setengah, tiga, ready. Yang adalah